Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ada sedikit menarik, saya sisipkan pantun. Ke pasar beli alpukat. Ya, harus dulu. Salam pertama masih kurang semangat. Biar diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala because of His blessing and mercy, so we can gather here in good condition and happy condition. Alhamdulillah. Not to forget, may peace and salvation be given to the most prophet in the world ever, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from darkness to the brightness, from to the stability to the and from dunia akhirat dan Islamnya akhirat and Islamic religion dan biar Abdul saya tuturkan kalimat 13 hadis ya. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat masih bisa bernapas, sehingga kita diberi kesempatan bisa berkumpul di masjid Ar-Rahman yang tercinta ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi-nabinya, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk ceramah atau pidato, yaitu yang akan membawakan tema tabah di tengah wabah. Temanya tabah di tengah wabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam Muslim. Nah, teman-teman, Muslim ini artinya menerima segala ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita, baik mudah maupun susah, baik bahagia maupun sedih, mudah maupun sulit. Jadi apapun kondisinya, tidak sama sekali mengubah rasa takwa kita terhadap Allah SWT. Ya, ini memang sulit. Saya pun masih berlatih. Kita di sini semua masih berlatih. Agar supaya kita bisa menerima segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT,
ada hal yang ingin disampaikan itu terkait tentang wabah. Jadi wabah ini ada kaitannya bagaimana cara kita bisa untuk tabah. Jadi apa makna yang bisa kita ambil dari adanya wabah ini sebagai seorang muslim dan yang terbaik? Tentunya ini semua terjadi atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, maka terjadilah ada orang, ada yang merasa lapar tapi tidak terpuaskan oleh makanan. Ada yang merasa kehausan tapi tidak terpuaskan oleh minuman. Ada yang buta tapi bukan mata. Ada yang tidak bisa berjalan tetapi bukan kaki. Ada juga yang tidak bisa mendengar tetapi meskipun dia masih memiliki telinga yang sangat baik. Nah, ini semua terkait bagaimana kondisi hati kita hari ini. Yang tidak bisa berjalan itu hati, yang tidak bisa mendengar itu hati, yang tidak bisa yang buta itu hati. Maka manusia sangat jarang sekali mempergunakan bahwa mendengar itu dengan hati, berbicara dengan hati, melihat dengan hati, makan dengan hati. Bahkan hati-hati dalam menjalankan kehidupan. Ada permasalahannya adalah yaitu ada di hati. Ada hati istilah dalam Al-Quran itu adalah ada kurang lebih ada 4. Yang pertama itu ada qalbu, terus ada sadru, ada juga fuad dan alum. Nah, yang pertama ini adalah qalbu. Di dalam surat Al-Baqarah atau surat Al-Imran, kalau masalah itu ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, itu disebut tentang qalbu. Jadi qalbu ini sifatnya berbolak-balik. Maka Ummu Salamah, salah satu istri dari baginda Rasul, pernah ditanya oleh salah satu sahabat Nabi. Kemudian sahabat itu bertanya, apa yang selalu Rasul doakan ketika sebelum tidur? Lalu Ummu Salamah menjawab, Rasul senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Rabb, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, mengapa kau selalu berdoa itu ya Rasul? Terus Rasul menjawab, karena sesungguhnya hati manusia itu berada dalam jari jemarinya Allah SWT, dan sifatnya itu berbolak-balik. Jadi kadang kita beribadah, kadang enggak, kadang kita semangat, kadang enggak. Dan itu disebut qalbu atau sifatnya berbolak-balik. Makanya senantiasa kita bisa membaca doa ini setelah kita sholat. Seperti biasa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Nah, ini yang maknanya, ya Allah, memohon Rabbana la tuzigh qulubana, itu jangan kau kembalikan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau memberikan kami hidayah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kami hanya berharap rahmat yang datang dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Jadi di sini kita hanya minta diistiqomahin sama Allah dan pengen rahmat dari Allah.
Kalau Allah misalkan sudah sayang sama hambanya, maka apapun masih dikasih, layaknya seorang orang tua yang sayang kepada anaknya. Apapun yang diinginkan anaknya pasti dikasih orang tuanya. Jika kita bandingkan kasih sayang orang tua terhadap anaknya dengan kasih sayang Allah terhadap hambanya, jauh luar biasa, sangat jauh. Jadi di sini kita minta sama Allah agar supaya hati kita selalu ditetapkan istiqomah di jalannya. Misalkan meskipun teman-teman berbuat maksiat apapun itu, Allah masih tetap menunggu. Menunggu apa? Allah masih tetap setia menunggu agar supaya hamba-hambanya kembali ke jalan Allah, kembali bertobat ke jalan Allah. Kemudian kalbu ini sifatnya itu berbalik. Maka penting lagi untuk kita untuk selalu senantiasa meminta kepada Allah agar senantiasa hati kita ini ditetapkan istiqomah di jalan Allah. Nah, lalu yang kedua itu tadi ada kalbu terus sadru. Nah, sadru ini dalam Quran surat Al-An'am yang disebutkan yuridillahu ayyuhu yasrah sadrahu. Jadi sadru itu sesuatu yang ada di dalam dada. Biasanya nyesek. Misalkan kita patah hati, banyak hutang, pasti nyesek di dalam hati. Rasanya pasti nyesek. Kemudian si sadru ini tadi selalu nyesek. Dan dalam surat Al-Nasrah, jadi bukanlah Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Jadi Al-Nasrah maka sadar. Nah ini kemudian wasfi sufi sudur. Nah sudur ini selalu biasanya selalu ada bisikan di dalamnya. Makanya kalau kita ingin lega atau lapang dadanya, maka solusinya itu kita harus selalu ingat sama Allah dengan secara berzikir setelah sholat. Biasanya setelah sholat. Kemudian yang ketiga yaitu ada fuad. Nah, fuad ini adalah sesuatu yang membakar atau terbakar atau mudah terbakar. Artinya hati ini misalkan kayak gini teman-teman. Misalkan kita ambil contoh, kita mendengar beberapa ceramah dari Ustadz, misalkan kita mendengar ceramah dari Ustadz Kohar, terus kita termotivasi nih. Nah, awalnya kita semangat, nah kita harus gitu. Nah, kemudian 2-3 hari hilang lagi. Jadi fuad ini awalnya semangat, lalu hilang. Nah, ini yang disebut fuad. Yaitu dan yang terakhir itu ada alub. Nah, alub ini jama' dari ulul albab. Jadi intinya itu dari kedalaman jiwa. Jadi si alub ini gak bisa bohong, gak bisa membohong diri sendiri. Intinya pengen sebenar-benarnya. Jadi ada niatan untuk berubah. Itu alub. Kalau mendengar azan cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalkan teman-teman ketika mendengar azan, lalu teman-teman punya niatan untuk sholat. Nah, tapi entah kenapa sholatnya itu gak jadi, gak kelakuin. Nah, itu disebut lalu kita sadar. Nah, kemudian itu ada nah itu disebut istilah hati. Kemudian ada yang disebut dengan kondisi hati. Nah, kondisi hati itu kata ulama ada 3.
Jadi yang pertama namanya qalbun salim atau hati yang selamat, hati yang sehat. Ini hatinya biasanya orang-orang yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah, orang-orang yang soleh. Nah, mungkin di poin ini bisa kita jadikan PR dengan senantiasa kita selalu ikhlas beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, maaf sebelumnya dari qalbun salim, terkadang kita merasa ngelakuin banyak hal sesuatu itu justru kita pengen dipuji sama orang lain. Jadi kita masih belum ada perasaan untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Nah, dan yang kedua itu ada qalbun ma'in atau hati yang mati. Ini yang disebutin dalam surat Al-Baqarah yang kemudian Allah sampaikan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa, bahwa Allah telah mengunci hatinya layaknya seperti tanah yang gersang lalu dikasih air dan tidak menimbulkan apapun. Nah, itu yang disebut hati yang mati. Kemudian yang ketiga itu ada namanya qalbun marid atau hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini atau yang bisa kita sebut STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, dia baik sama orang tapi buruk sama Allah, sangat disayangkan sekali. Nah, hati yang sakit ini kabar baiknya masih bisa kita sembuhin, tapi jelas tidak bisa dibawa ke dokter, ke klinik atau rumah sakit. Solusinya adalah hamparkan sejadah, ambil wudu, lalu diskusi sama Allah. Gimana cara diskusinya? Yaitu sholat 2 rakaat, salat taubat. Yang pertama baca rakaat pertama baca surat Qul ya ayyuhal kafirun atau al-kafirun. Terus yang kedua rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian minta sama Allah, diskusi sama Allah. Kemudian kondisi hati ini ada 3. Nah, dari ketiga ini di manakah posisi hati kita? Kemudian dikaitkan dengan wabah tadi, sebenarnya wabah atau penyakit yang paling berbahaya itu sebetulnya bukan corona. Yang paling berbahaya itu sebenarnya fasik atau munafik. Betul yang setelah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ustaz Apit. Nah, fasik munafik itu merupakan penyakit yang paling berbahaya, penyakit yang paling ngeri. Fasik munafik ini sesuatu yang kemudian bisa menjangkit kepada umat. Sebenarnya ini khawatir. Jadi kita terlalu khawatir dengan adanya corona ini sampai akhirnya kita mengabaikan penyakit yang ada di hati. Kalau hati sehat, jiwa sehat, raga sehat, maka insya Allah depannya pasti akan baik. Tapi kalau hatinya sakit, semuanya pasti akan sakit. Misalkan kalau orang sakit itu biasanya bawaannya itu gak mau makan, terus malas-malasan, terus nanti bakal ngaruh ke fisik. Itu yang disebut hati yang sakit. Tapi kalau hati yang sehat, mau sakit dimanapun juga terus berjalan. Kayak misalkan orang yang lagi sakit flu atau sakit apalah gitu ya, itu meskipun dia sakit, tapi dia tetap harus kerja dan tetap harus menghasilkan uang. Dia berusaha terus untuk seperti itu. Itu kondisi kalau hatinya yang sakit. Tapi kalau hati yang sudah mukhlis, yang senantiasa mampu menerima segala ketetapan Allah yang datang dari Allah, mau sakit dimanapun tetap berusaha beribadah dan gak berusaha ninggalin ibadah kepada Allah. Nah, ini baru terkait tentang tabah.
tentang bagaimana kita bisa menerima semua yang diberikan oleh Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang maknanya itu sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah, dan sesuatu yang buruk menurutmu belum tentu baik menurut Allah, dan sebaliknya seperti itu. Jadi artinya bagaimana cara pandang kita, cara pola pikir kita terhadap situasi yang terjadi saat ini, yang menimpa kita pada hari ini, yaitu untuk senantiasa kita selalu berhusnuzon terhadap Allah, dan ini merupakan hal yang dasar untuk kemudian kita selalu bisa menerima ketetapan yang Allah berikan. Jadi kita harus berhusnuzon sama apa-apa yang telah diberikan dari Allah kepada kita. Nah, tabah ini merupakan atau kata lain itu dari kata sabar. Nah, jadi sabar itu bisa kita latih. Bersyukur juga bisa dilatih. Jadi wabah itu ada baiknya kita untuk tabah, meskipun dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, ada baiknya kita untuk selalu tabah. Intinya teman-teman, perubahan itu misalkan untuk dari tadi yang telah disampaikan, berbagai macam hati. Bila teman-teman ingin ada niatan untuk berubah, jadi perubahan itu simpel, perubahan itu sangat sederhana. Jadi baik lagi ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau berubah, ya bertanya mau apa enggak. Kalau misalkan mau, ya terima konsekuensi dan jalani. Nah, terus kalau misalkan mau berubah, kita awal dengan apa? Nah, kata ulama, biasanya itu kita awali dengan bagaimana kita melihat dengan salat kita, betul atau belum, betul atau masih kurang. Nah, jadi kita perbaiki salat kita terlebih dahulu. Kemudian bila salat kita sudah benar, maka yang lain pun pasti akan terbawa. Nah, jadi prinsipnya pelajari, imani dan awali. Pelajari, imani dan awali. Nah, bila ketiga ini tidak dilakukan secara ikhlas, maka akan terjadi sia-sia. Ilmu, iman, amal, dan ikhlas. Nah, balik lagi ke tabah. Jadi kita selalu senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Nah, dari kata husnuzon, saya jadi teringat sebuah kisah, salah satu kisah. Perlu saya ceritakan kisahnya? Boleh. Nah, jadi ada sebuah istana yang dimana di dalamnya itu ada seorang raja dan seorang penasihat. Nah, si seorang rajanya ini dia gemar sekali memakan buah, sangat suka memakan buah. Singkat cerita, kemudian si tangan raja ini terputus. Lalu si penasihat bilang, wahai raja, sesungguhnya apa-apa yang telah terjadi menimpamu saat ini adalah bisa jadi kebaikan yang Allah telah berikan kepadamu. Nah, kemudian si raja marah. Kamu tidak suka dengan melihat tangan saya putus, kamu bangga melihat saya tangan putus. Nah, kemudian si nasihat ini dipenjara, awal penjara dia. Nah, sebelum dipenjara, si penasihat ini berkata, sesungguhnya penjara ini bisa merupakan yang terbaik untukku, dan senantiasa yakin merupakan pilihan yang terbaik dari Allah. Nah, kemudian singkat cerita, biasanya si raja dan si penasihat ini suka berburu, namun kali ini tidak, karena si penasihatnya itu sedang dipenjara. Nah, kemudian si
rajanya itu pergi berburu sendirian, pergi ke hutan, singkat cerita, terus ada suku kanibal. Nah, si suku kanibal ini menangkap si raja itu. Nah, kemudian si raja ini itu ditangkap, terus akan dijadikan santapan dan dijadikan sesembahan kepada dewa. Nah, kemudian setelah diperiksa, ternyata si tangannya raja ini putus. Nah, terus si suku kanibal ini bilang, lepaskan, katanya, karena si tangannya itu putus, dia cacat, dia tidak layak untuk menjadikan sesembahan untuk para dewa. Nah, kemudian si rajanya ini dibebaskan dan lari terbirit-birit ke istana kembali. Nah, kemudian si raja ini menuju ke si penasihat, lalu berkata, wahai penasihat, sesungguhnya betul apa yang telah kau sampaikan, karena jika tangan saya tidak terputus, maka saya akan habis dimakan oleh para suku kanibal dan menjadikan sesembahan untuk dewa. Nah, lalu si penasihatnya ini bilang juga, sesungguhnya bila aku ikut bersamamu dan berburu bersama raja, akan bila raja dibebaskan, maka saya akan habis dimakan. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari kisah ini bahwa berhusnuzon pada Allah itu adalah hal baik untuk kita lakukan. Jadi bila kita berhusnuzon kepada Allah, maka hal-hal yang di luar dugaan pun tidak akan kita sadari dan itu merupakan hal baik untuk kita. Pada kaitannya tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 19 tadi, bahwa sesungguhnya yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah, dan yang buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Udah? Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf karena tadi saya merasa kelewatan peran api, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari manusia dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Mundur mangkola, wala tandur mangkola. Lihat apa yang dibicarakan, bukan lihat siapa yang membicarakan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.